Alhamdulillah, Alhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Hadirin sama Allah yang beriman, untuk kesekian kalinya marilah kita bersama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah, yaitu dengan berusaha untuk melaksanakan perintah-perintahnya, juga berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang telah dilarang olehnya. Sesungguhnya perintah-perintah Allah itu jika kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan yang dikehendakinya, maka apa yang kita lakukan itu akan memberikan manfaat buat kita sendiri. Sebaliknya, jika larangan-larangan Allah tetap juga kita kerjakan, maka kerugiannya juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Hadirin hamba Allah yang beriman, di mukadimah tadi kami bacakan sebuah ayat, yaitu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi dzalimin. Terjemahnya kurang lebih demikian. Dan ingatlah ketika Ibrahim dipuji Rabb-nya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dan Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak akan pernah berlaku bagi orang-orang yang zalim. Hadirin hamba Allah yang beriman, ayat ini memberikan rincian yang jelas dan detail tentang siapa-siapa yang boleh dijadikan pemimpin dan siapa-siapa yang tidak boleh dijadikan pemimpin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu yang mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Hadirin hamba Allah yang beriman, ayat yang ke-51 dari surat Al-Maidah ini yang dikutip ini berkaitan dengan masalah kepemimpinan. Dalam pandangan Islam, masalah kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting karena bukan hanya berkaitan dengan strategi perjuangan, tetapi juga berkaitan dengan masalah akidah dan keimanan. Dalam hadis diungkapkan bahwa perilaku pemimpin akan berpengaruh pada perilaku masyarakat. Masyarakat akan baik jika dipimpin oleh orang-orang yang baik, jika dipimpin oleh pemimpin utama, pemimpin pilihan, yaitu pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Begitu pula sebaliknya, masyarakat akan kacau kalau jika pemimpinnya seorang yang tidak baik. Pemimpin suatu masyarakat merupakan cerminan keadaan masyarakat tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, bagaimana kondisi kamu sekalian, maka disitulah kamu akan dipimpin oleh para pemimpin kamu sekalian. Hadirin hamba Allah yang beriman, karena pentingnya masalah kepemimpinan ini, maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang adanya sejumlah kelompok manusia yang tidak boleh dijadikan pemimpin oleh orang-orang yang beriman, apalagi untuk hal-hal yang berkaitan dengan urusan agama, sebab ini akan berakibat sangat fatal bagi keyakinan umat Islam itu sendiri. Di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51 tadi kami bacakan di buku tadi. Secara tegas Allah menyeru kepada orang-orang yang punya kesadaran akan keimanan bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak boleh dijadikan sebagai pemimpin yang memegang urusan orang-orang beriman. Siapakah mereka itu? Hadirin hamba Allah yang beriman. Yang pertama adalah itulah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang terang-terangan keyahudiannya dan kenasraniannya. Hal ini karena mereka Yahudi dan Nasrani itu saling mendukung, saling bahu-membahu bekerja sama, tolong-menolong untuk menghadapi orang-orang yang beriman. Bahkan lebih tegas lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa may yatawallahum minhum fa innahu minhum. Barang siapa menjadikan orang-orang Yahudi atau Nasrani sebagai pemimpin, sebagai panutan yang diserahi amanah untuk memegang urusan mereka, yaitu urusan kaum muslimin, maka mereka termasuk ke dalam orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi jelas bagi kita bahwa masalah kepemimpinan itu berkaitan erat dengan masalah akidah. Sangat erat sekali hubungannya dengan masalah akidah dan keimanan. Dan sesungguhnya agama kekufuran itu adalah satu. Jadi sekali lagi bahwa kepemimpinan itu berkaitan dengan sibgha, yaitu corak dan identitas. Corak dan identitas kaum muslimin. Salah satu identitas kaum muslimin
bahwa ia tidak akan menyerahkan kepemimpinannya itu kecuali hanya kepada orang-orang yang beriman. Hadirin hamba Allah yang beriman. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok yang tidak boleh dijadikan pemimpin bagi kaum muslimin adalah orang-orang yang jelas kekufurannya. Hal ini sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-144. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'u min dunil mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Hadirin Allah yang beriman, pada ayat ini Allah menegaskan kepada kita sekalian bahwa janganlah kepercayaan diri kita, janganlah kepercayaan kalian diri kita ini menyebabkan menjadikan pemimpin di kalangan orang-orang kafir mengabaikan orang-orang yang beriman itu sendiri. Jangan sekali-sekali terjadi di antara kita karena kurang pedenya kita sehingga menjadikan orang-orang yang tidak beriman untuk menjadi pemimpin. Hadirin hamba Allah yang beriman, ujung ayat di atas menegaskan bahwa tidak ada alasan apapun bagi orang mukmin yang sayang akidah dan keimanannya untuk menjadikan orang kafir menjadi pemimpin. Hampir semua ayat yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan itu dimulai dengan seruan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini untuk menegaskan kaitannya yang erat masalah kepemimpinan dengan keimanan dan akidah. Hadirin hamba Allah yang beriman. Kelompok yang ketiga yang tidak boleh dijadikan seorang pemimpin adalah orang-orang yang memusuhi Allah dan orang-orang yang memusuhi orang-orang yang beriman dan membenci Islam sebagai umat Islam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuh. Janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi orang-orang pemimpin. Inilah ketegasan yang terdapat di dalam Al-Quran ini. Hadirin hamba Allah yang beriman, orang-orang yang membenci umat Islam dan orang-orang yang selalu menghalang-halangi umat Islam dari melaksanakan ajaran agamanya, itulah musuh Allah dan juga merupakan musuh dari kaum muslimin. Maka jangan sekali-sekali menjadikan seorang pemimpin di antara kaum muslimin. Ketidakbolehan ini bukan semata-mata karena kekafiran mereka, tetapi karena perilaku mereka yang selalu menunjukkan kebencian dan permusuhannya kepada orang-orang yang beriman. Kemudian kelompok yang keempat yang tidak boleh dijadikan pemimpin adalah orang-orang yang suka mempermainkan agama. Mereka tidak pernah sholat, bahkan cenderung mempermainkan sholat. Mereka mempermainkan ayat-ayat Allah, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-57 dan ke-58. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil menjadi pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang ahli kitab yang sebelum kamu dan orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul orang-orang yang beriman. Dan apabila kamu menyuruh mereka untuk mengerjakan sholat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah mereka yang benar-benar kaum yang tidak mau menggunakan akal,
mereka yang tidak melaksanakan sholat atau menyepelekan sholat dan tidak punya sikap yang baik terhadap sholat, tidak punya perhatian yang serius kepada sholat, maka buat mereka tidak boleh dijadikan pemimpin. Hadirin hamba Allah yang beriman, terakhir yang kelima, orang-orang yang lebih mencintai kekufuran dan keimanan. Mereka lebih senang kepada kekufuran, lebih senang kepada hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Allah. Mereka lebih senang bergaul dan berteman dengan orang-orang kafir dibandingkan bergaul bersama orang-orang yang beriman. Dan mereka bekerjasama dengan orang-orang yang tidak beriman. Mereka ini tidak mempunyai komitmen moral untuk berjuang menegakkan ajaran dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan bapak-bapak kamu, saudara-saudara kamu sebagai pemimpinmu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa di antara yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24 juga dijelaskan. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaanmu yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dari jihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Secara tegas dinyatakan dalam ayat tersebut, walaupun orang itu adalah saudara kita sendiri, orang tua kita sendiri, atau juga teman dekat, jika keadaan mereka lebih mencintai dan cenderung kepada hal-hal yang berbau kekafiran, maka kita tidak boleh menjadikan mereka sebagai pemimpin. Ini menggambarkan bahwa masalah kepemimpinan bukan didasarkan pada faktor keturunan, kekerabatan, kedaerahan atau istilah tertentu, bahkan sekedar kedekatan dan pertemanan, melainkan semata-mata didasarkan oleh faktor akidah dan keimanan. Hanya keteguhan iman dan kelurusan akidah itulah sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin utama, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.